Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofiana Unmali. Di sini saya akan menjelaskan subkelas Alismatidae, Arecidae, dan Comenilidae. Jadi baik teman-teman, yang pertama itu adalah subkelas Alismatidae. Nah, subkelas Alismatidae mempunyai 4 ordo dan 16 famili. Alismatidae mempunyai karakteristik bunga apokarp, herba akuatik, sistem pembuluh biasanya tidak mengandung lignin, dan polen triaperture, sel tetangga pada stomata kebanyakan 2, dan pembuluh terbatas pada akar. Jadi baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikut, yaitu ordo beserta famili dalam subkelas Alismatidae. Yang pertama itu ordo Alismatales. Nah, ordo Alismatales di sini itu terdiri dari 3 famili. Yang pertama itu famili Alismataceae, yang kedua itu famili Butomaceae, yang ketiga itu famili Limnosariataceae. Yang pertama, ordo Alismatales. Nah, ordo Alismatales itu mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama itu habitus herba, tumbuhan air atau tempat lembab, Aerensymatus. Yang kedua itu daun umumnya berseling atau roset akar, ada helaian daun yang tangkai daunnya itu dengan tulang daun, atau Acrodromus atau Campylodromus. Nah, yang berikut, bunga umumnya mempunyai braktea, actinomorf, hipogin, trimer, periantium umumnya 3 berwarna hijau dan dapat dibedakan sepal atau hijau dan bersifat persisten, dan petal seringkali berwarna putih. Yang berikut itu polen umumnya triaperture kecuali pada Butomaceae monosulcate. Yang berikut itu Gynosium apokarp terdiri dari 3-20 karpel. Yang berikut itu Bitegmix atau Crasinuselat semu dan biji tanpa endosperm dan embrio dengan 1 kotiledon. Jadi baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikut. Berikut ini adalah ordo Alismatales. Nah, ordo Alismatales di sini itu terdiri dari 3 famili, yaitu yang pertama itu Alismataceae. Famili Alismataceae itu mempunyai ciri khas. Ciri khas dari famili Alismataceae yaitu yang pertama itu herba akuatik atau tempat lembab. Yang kedua itu bunga bisekual atau seringkali tersusun berkarang. Yang ketiga, perhiasan dalam 2 lingkaran, sepal 3 hijau dan petal 3 putih. Yang berikut itu perlekatan karpel apokarp dengan 6 sampai banyak karpel yang lepas-lepas, ovulum 1-2. Beberapa contoh itu, yang pertama itu ada Alisma, Ecinodorus, dan Sagittaria. Nah, manfaat dari tumbuhan ini itu yaitu sebagai tanaman hias. Famili yang kedua itu adalah famili Butomaceae. Famili Butomaceae mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama itu herba akuatik atau rawa, lacticiferus, mempunyai rizom, daun roset, akar, dan daun linear. Yang kedua, bunga actinomorf, biseksual, majemuk, cimosa atau stamen 9 atau lebih. Yang ketiga itu periantium terdiri dari 2 lingkaran, 3 terluar sepeloid dan 3 terdalam petaloid. Yang keempat itu karpel 6, beberapa dengan letak ovulum laminar, polennya itu monosulcat. Contohnya itu Butomus umbellatus. Manfaat dari tumbuhan ini adalah sebagai tanaman hias.
Limnosaritaceae. Famili Limnosaritaceae mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama, herba akuatik terapung bebas atau tertanam dalam substrat. Yang kedua, daun tersusun spiral atau hampir distika pada ujung rizom atau stolon yang terapung. Yang ketiga, bunga sempurna, actinomorf, hipogin, trimer, penghiasan bunga hijau, sepal, persisten, 3 besar, 3 petal, stamen itu 3, dan beberapa polen globosa, inapertur atau 4, beberapa ovulnya terdapat. Contohnya itu Limnosaris flavagengier. Manfaat tumbuhan ini adalah sebagai bahan sayuran. Yang berikut itu ada subkelas Arecidae. Subkelas Arecidae merupakan Liliopsida yang mempunyai habitus yang bervariasi, ada yang herba, semak, bahkan pohon. Daun dengan duduk, daun tersebar, namun ada juga yang roset akar maupun roset batang. Bunga pada umumnya berukuran kecil dalam perbungaan spadix dan ditutupi oleh spata. Perhiasan pada bunga pada umumnya itu berukuran kecil dan tidak bisa dibedakan antara kaliks dan corolla. Subkelas ini terdiri atas 4 ordo, 5 famili, dan kurang lebih 5.600 spesies. Nah, yang berikut itu ordo beserta famili yang ada dalam subkelas Arecidae. Yang pertama itu ordo Aresales. Aresales merupakan ordo yang beranggotakan beberapa jenis tanaman. Contohnya adalah Salaca edomis atau salak dan Cocos nucifera atau kelapa. Familinya itu yang pertama itu famili Aresaceae, yang kedua itu famili Pandanaceae, dan yang berikut itu famili Araceae. Yang pertama itu famili Arasaceae. Famili Arasaceae itu biasanya diwakili oleh tanaman Cocos nucifera atau biasa disebut itu kelapa. Nah, yang kedua itu ada famili Pandanaceae. Nah, pada famili Pandanaceae ini diwakili oleh tanaman Pandanus amaryllifolius atau pandan wangi. Yang ketiga itu famili Araceae. Famili Araceae itu diwakili oleh tanaman Anthurium crystallinum atau biasa disebut itu kuping gajah. Jadi baik teman-teman, kita masuk ke subkelas yang terakhir itu Comενilidae. Subkelas Comενilidae pada umumnya berupa herba, sangat jarang yang berkayu, dan daun pertulangannya sejajar. Duduk daun tersebar atau roset akar, bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3. Tidak membentuk spadix, biasanya tanpa spata yang jelas, nektar, stomata, pembuluh, dan endosperm beragam. Periantum teridifferensiasi menjadi sepal dan petal pada beberapa famili. Perhiasan bunga dapat dibedakan antara kaliks dengan corolla, akan tetapi pada beberapa famili perhiasan bunga sangat terduksi dan tidak kelipatan 3. Stamen pada umumnya 3 atau 6, jarang ditemukan 1 atau 2 spesies yang periantumnya tereduksi, biasanya terjadi pada spesies yang sudah beradaptasi dengan penyerbukan angin. Yang berikut itu ordo beserta famili yang ada dalam subkelas Comενilidae. Yang pertama itu ordo Comelinales. Dalam ordo Comelinales itu terdapat 3 famili. Yang pertama itu famili Ciperaceae, yang kedua itu famili Comenilaceae, dan yang berikut itu famili Poaceae. Yang berikut itu subclassing Zingiberidae. Yang terdapat dalam subclassing Zingiberidae, yang pertama itu famili Bromeliaceae, yang kedua famili Musaceae, yang ketiga famili Helisoniaceae, yang keempat
famili Commelinaceae diwakili oleh tanaman Rhoediscolor. Yang kedua itu famili Ciperaceae. Pada famili Ciperaceae diwakili oleh tanaman Cyperus rotundus atau rumput teki. Yang ketiga itu famili Poaceae. Pada famili Poaceae ini diwakili oleh tanaman Orisativa atau biasa disebut padi. Yang berikut itu subclassing Zingiberidae. Yang pertama itu famili Bromeliaceae. Pada famili Bromeliaceae ini diwakili oleh tanaman Ananas sativus atau biasa disebut nanas. Yang kedua itu famili Musaceae. Pada famili Musaceae ini diwakili oleh tanaman Musa paradisiaca atau biasa disebut pisang Ambon. Yang ketiga itu famili Heliconiaceae. Pada famili Heliconiaceae ini diwakili oleh tanaman Heliconia metallica atau biasa disebut pisang hias. Yang berikut itu famili Zingiberaceae. Pada famili Zingiberaceae ini diwakili oleh tanaman Zingiber officinale atau biasa disebut jahe. Nah, yang terakhir itu famili Chanaceae. Pada famili Chanaceae